siang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini masuk dalam minggu Advent kedua khusus buat GBHT Kudus, yaitu minggu penantian kelahiran Putra Allah ke dalam dunia sebagai utusan Bapa dengan misi penyelamatan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibadah Minggu Advent kedua, Gereja Bethel Indonesia, Perumnas 1, Minggu 17 November 2024. Immanuel, Yesaya 11 ayat 1-3, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anaknya akan bersama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Ibadah ini dikuduskan dalam kemuliaan Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Katakan sama-sama, amin. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, saya undang kita berdiri untuk kita boleh salam satu sama lainnya. Kita boleh kasih tos. Kita diberkati Tuhan Yesus. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati yang bersukacita, yang bersyukur pada Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Selamat datang juga yang baru hadir, Ibu sama Bang. Silakan. Ya, puji Tuhan. Ya, kita tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuliakan Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kalau Tuhan sudah baik bagi kita, angkat tangannya. Amin.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami, teramat baik. Dari sekarang, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami mau bersyukur padamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Datanglah baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan lihatlah betapa dia baik, betapa baiknya Tuhan bagi dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita mendatangkan kebaikannya dengan hati kita yang bersyukur. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab sungguh baik Tuhan Yesus. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat Kau telah memberikan sukacita bagi kami di dalam ibadah ini. Menjelang perayaan Natal, Tuhan kami mau berselalu mempersiapkan hati kami untuk memperingati kelahiran Tuhan yang Raja Damai. Kami mau bersyukur dan kami mau bersukacita kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kudus. Mari kita buka hati kita. Yesuslah Sang Raja Damai. Kita undang masuk dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biar kami sebagai hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, mau selalu mengingat kasih-Mu.
kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hati dunia, tapi kenamaan yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Tak kasih-Nya yang mengubah hidupku, tak kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tapi luka yang sembuhkan lukaku, salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Tuhan, begitu besar kasih Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kalau kami bisa memuji menyembah Tuhan dengan leluasa di tempat ini. Semua karena kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri ini. Kiranya kami memberikan hidup kami yang terbaik, mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan pada hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kiranya setiap firman yang diperdengarkan benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Jauhkan daripada kami hati yang keras, jauhkan daripada kami ya Tuhan, hati yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Kiranya kami semua fokus akan firman Tuhan Yesus. Dan kiranya setiap kami ketika menghadapi masalah-masalah yang ada, kami kuat karena firman Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir setiap iblis yang mencoba mengganggu pendengaran akan firman, pembacaan akan firman kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya setiap firman ini kami terima dengan di tanah hati kami yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca 1, 2, 3 tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Tuhan Yesus untuk menjerat Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Tuhan Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya aku lihat." Lalu mereka membawa. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Tuhan Yesus. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan.
Datanglah kepada Tuhan Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.' Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Bersama-sama hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Tuhan Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Tuhan Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Tuhan Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Tuhan Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Tuhan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Hubungan antara Tuhan Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, Tuhan Yesus berkata, "Bagaimanakah ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud?" Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Tuhan Yesus dengan penuh hikmat. Tuhan Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli Taurat. Dalam pengajarannya Tuhan Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Bersama-sama persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Tuhan Yesus duduk menghadapi peti persembahan
dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggil oleh Tuhan Yesus murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau luruskan motivasi dan hati kami untuk membesarkan Tuhan di tempat ini. Kami tidak mau terjebak dengan rutinitas hari Minggu kami datang ke rumah Tuhan, tetapi kami mau menghormati apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan kami terima di dalam hati kami sepenuh-penuhnya dan kami ingin mengerjakan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan darah Yesus, tubuh, jiwa, roh, pikiran, imajinasi, memori hamba-Mu ini, biarlah kemuliaan Allah ada di tempat ini, dan hamba menempatkan diri sebagai juru bicara Tuhan. Engkau boleh berbicara bebas melalui hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus adalah tokoh yang kontroversial dan fenomenal. Ya, itu harus kita akui Bapak Ibu. Rasanya tidak ada tokoh di dunia yang melebihi ya, Yesus yang secara kontroversial memposisikan dirinya sebagai Allah. Oleh karena itu sulit untuk segera diterima oleh manusia karena Yesus berwujud manusia. Oleh karenanya pada waktu zaman itu dia disalibkan dianggap oleh orang-orang pada masa itu ya Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bisa didengar. Ya, jadi Allah itu tidak berwujud. Ya, ketika dia menyebut anak Allah ini berarti dia mengatakan bahwa dia adalah Allah. Atas dasar itu kemudian dia disalibkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 25 Desember sebentar lagi ya. Walaupun kelihatannya ini baru tanggal 17 ya. 17 masih lama Pak, tapi tidak. Ya 1 tahun juga begitu cepat ya, apalagi ini hanya hitungan hari. Jadi sudah pada tempat yang tepat ya ketika Bapak Gembala menyerukan untuk kita fokus kepada Yesus. Kemudian tema yang diberikan adalah Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Coba kita lihat bareng-bareng. Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Kemudian kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dari sanalah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara, ini adalah penggenapan nubuat dari Yesaya 600-700 tahun yang lalu. Ini belum terjadi Bapak Ibu. Tapi 600 dan 700 tahun yang lalu sudah dikabarkan bahwa akan ada seorang pemimpin yang disebut Allah yang perkasa. Mari kita lihat Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya ini adalah 600-700 tahun sebelum ayat ini. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak, Ibu, dan Saudara, nubuatan di dalam perjanjian lama semuanya digenapi Bapak Ibu. Tentang pribadi yang bernama Yesus. Seorang Nikodemus datang kepada Yesus dan dia berkata, engkau adalah guru dari Allah. Artinya dia bisa memberitahukan banyak hal yang bersifat misteri. Ya, karena engkau adalah guru dari Allah. Ya, ada sesuatu yang tersembunyi yang engkau bisa beritahukan kepada kami. Ya, bahkan Nikodemus mengatakan karena ada tanda-tanda yang menyertai engkau yang tidak ada tanda-tanda itu di dalam guru-guru yang lain. Padahal Nikodemus itu adalah maha guru. Dia guru dari guru-guru yang ada di zamannya itu. Tetapi di dalam pikirannya dia berpikir tentang hikmat Allah. Bahwa dia harus datang kepada guru yang dari Allah. Namanya Yesus. Kemudian orang berspekulasi tentang pribadi ini. Bahwa Yesus adalah nabi. Tetapi sebutan Yesus nabi menjadi runtuh. Menjadi tidak bisa diterima. Karena semua nabi tersentuh dosa. Tapi Yesus tidak tersentuh dosa. Berarti dia bukan nabi. Ya. Firman Tuhan katakan dia adalah firman Allah. Dan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Oleh karenanya dikatakan engkau adalah Allah yang perkasa. Yesus adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Agama Islam mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Ya. Itu nama Tuhan. Tapi di kita tidak. Nama Tuhan kita adalah Yesus. Allah adalah hakikat kekuasaan. Makanya Yesus itu datang dari Allah. Dan Yesus diberikan kekuasaan oleh Allah sebagai hakikat kekuasaan itu. Dan Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Kemudian didelegate. Ya, didelegasikan segala kuasa yang ada pada Allah kepada pribadi ini. Di bumi dan di sorga. Dia adalah nama di atas segala nama. Ya, dia adalah juru selamat manusia. Kenapa dia bisa menyelamatkan kita? Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29. Lampunya masih putih, belum merah. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Tidak ada seorang pun yang baik di dunia ini dengan kebaikannya pada waktu mati tidak ada dosa. Dan ketika ditemukan dosa di sana, baik dosa kecil sekecil apapun, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa dia harus mati. Upah dosa adalah maut. Kabar baiknya hari ini adalah datang seorang anak manusia. Dan Yohanes mempertegas bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia merujuk kepada Yesus. Jadi dia adalah satu-satunya dan bukan kebetulan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih. Ada nama-nama lain yang tidak kalah tanda kutip menurut keyakinan mereka keagungannya dibandingkan Yesus. Tapi mereka harus mengakui bahwa seagung apapun nama-nama tokoh ini, dia tidak datang untuk menyelesaikan persoalan yang paling mendasar dari saudara dan saya. Persoalan yang paling mendasar dari manusia bukan hanya sekedar kejahatan. Tetapi iblis sudah mencengkeram kita sedemikian rupa. Sehingga keinginan baik ada pada kita. Tapi ada satu kekuatan yang besar justru yang kita kerjakan, yang kita lakukan.
penuh dengan motivasi-motivasi yang buruk. Kita memberi ingin dipuji. Kita melayani ingin orang-orang melihat kita sebagai orang yang baik, sebagai orang yang rohani. Jadi ada motivasi-motivasi yang tidak baik di dalam kita berbuat baik. Dan itu tidak bisa diselesaikan Bapak Ibu oleh kuat gagah dan hebatnya kita. Sehingga kita perlu mengangkat tangan kita. Aku menyerah Tuhan dan aku menyerahkan hidupku kepada Juru Selamatku. Amin. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kapan engkau dibaptis, itu tanda langkah-langkah iman yang pertama kali. Setelah itu hari ini Gembala mengingatkan kita untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema memperbarui pengharapan dan iman kita kepada Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa beda pengharapan dan iman? Pengharapan ada di pikiran, iman ada di hati. Pengharapan ada di masa yang akan datang. Iman ada di masa kini. Saudara hari ini punya iman sehingga saudara punya pengharapan. Amin. Pengharapan yang dibangun di atas dasar iman Yesus adalah Allah. Yesus jadi manusia, dia masuk di dalam komunitas manusia yang berdosa. Dan dia tidak tersentuh dosa, dia mengalahkan maut Bapak Ibu. Ya, mengalahkan maut. Jadi dia tidak tenggelam di dalam maut. Dia mati 3 hari, tidak ada di dalam alam maut. Dia mengalami kematian. Tetapi dia melintasi alam maut. Dan maut itu telah dikalahkan sehingga muncullah kebangkitan tubuh. Saudara yang percaya kepada pribadi ini tentunya saudara akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Tubuh yang baru adalah tubuh hayat Allah. Tubuh yang berbentuk roh yang mulia. Yang membuat tubuh ini adalah dipersiapkan untuk saudara masuk di dalam alam baka. Yaitu alam roh. Hidup kekal selama-lamanya di sana. Yesus adalah Tuhan. Sehingga tidak mungkin dia berbohong pada saat-saat terakhir dia meninggalkan kita. Dia mengucapkan kata-kata di mana manusia berjanji, manusia mengingkari. Tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan melaksanakannya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kebangkitannya itu diselesaikan dengan sangat baik sesuai dengan pengharapan kita. Kita duduk di tempat ini, kita beriman kepada Yesus, kita berharap bahwa ada satu tempat yang kita akan ada di sana. Namanya sorga, Bapak Ibu. Di tempat di mana Allah berada, aku pun berada di sana. Dan Yesus mengatakan, aku tunjukkan caranya naik ke sorga. Dia pergi naik ke sorga. Dan ada banyak orang yang melihat bagaimana dia naik ke sorga melawan gravitasi bumi. Melawan hukum Allah. Who is he? Siapakah dia kalau bukan Tuhan? Saudara nggak bisa seringan apapun berat badan Anda. Saudara melayang ke atas nggak akan bisa. Kecuali Tuhan yang punya kuasa. Dia di atas hukum alam. Dan dia menunjukkan itu. Dengan cara yang sama dia akan datang. Yang menjemput kita orang-orang percaya. Saudara, Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau di rumah Bapakku dia sebutkan angka, rasanya kita bisa hari ini ada dalam posisi no hope. Tidak ada harapan. Kalau Yesus berkata di rumah Bapakku ada 1 miliar tempat. Banyak itu ya Pak, 1 miliar. Tapi yang meninggal sudah lebih daripada 1 miliar. Dari zaman dulu sampai hari ini. Jangan-jangan tempat itu sudah terpenuhi. Kuotanya sudah habis. Dan kita nggak punya kuota lagi. Walaupun Yesus berkata seperti itu. Tapi
Tetapi Yesus berkata dengan kata banyak, artinya dia tidak berkata tentang bilangan. Sebanyak apapun di dalam alam yang tak terbatas itu masih ada tempat bagi saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, hari ini asal ada iman, maka di sana ada pengharapan hidup kekal. Ya, tetapi saudara berharap kepada kekekalan tanpa disertai iman, itu hanya angan-angan kosong. Dan saudara tidak akan pernah tiba di sana. Jadi pengharapan harus dibangun atas dasar iman yang benar. Iman yang benar seperti apa, Pak? Iman yang benar adalah iman yang timbul dari hati. Asal ada iman, maka ada keselamatan. Penjahat di sebelah kanan itu tidak punya ukuran moral yang baik dan pantas untuk ada di sorga. Tetapi dia ucapkan kata-kata dan Yesus tangkap. Tidak seperti kita. Kita bisa ditipu oleh orang dengan kata-kata manis. Tapi penjahat sebelah kanan ini berkata, kalau engkau datang, ingatlah akan aku. Dan Yesus tahu, itu iman. Karena itu diucapkan dari hati. Mengaku, diucapkan oleh mulut, dan keluar dari hati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita lihat ayat. Mari kita lihat ayat yang mengatakan bahwa mulut kita harus mengaku, tapi pengakuan kita ini muncul dari hati yang percaya. Maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, tapi bukan asal mengaku. Yesus itu bukan nabi, Yesus itu bukan ciptaan, Yesus itu bukan utusan. Yang menyelamatkan adalah kepercayaanmu bahwa Yesus yang kamu lihat, Yesus yang kamu diajarkan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka keselamatan hanya akibat, Bapak Ibu. Tidak perlu proses yang panjang. Keselamatan hanya akibat. Ya, ketika engkau loncat, maka posisimu pasti di bawah karena engkau dari atas. Itu hanya sekedar akibat. Jadi dikarenakan di sana dikatakan dimulai dengan kata sebab. Oleh sebab ini maka. Itu hanya sebab akibat saja, Bapak Ibu. Tapi kalau sebabnya sendiri engkau tidak ada, maka keselamatan pun tidak ada. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia bangkit di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. It's very simple. Ini sangat sederhana. Tetapi manusia kerap kali membuatnya menjadi rumit. Masa keselamatan hanya segampang itu, Pak? Ada begitu banyak bukti di dalam Alkitab. Asal ada iman, maka ada pengharapan akan hidup yang kekal. Pengharapan harus dibangun atas dasar iman. Tanpa iman yang benar, maka pengharapan itu akan menemukan satu realita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi berimanlah secara benar. Saudara, saya akan akhiri penjelasan khotbah ini dengan satu penjelasan penelaah Alkitab dari Inggris. Bernama J.N. Darby. Ya, saudara bisa Google, nanti di searching di Google. J.N. Darby mengatakan iman adalah dasar. Dasar untuk kita diselamatkan. Perbuatan baik adalah upah. Jadi jangan saudara berbangga bahwa aku sudah berbuat baik, aku sudah melaksanakan begitu banyak dan kemudian saudara mengkaitkan, tidak mungkin rasanya ya, apa yang aku kerjakan ini tidak dipertimbangkan oleh Tuhan. Tidak. Tidak ada iman, tidak ada keselamatan. Mungkin perbuatan baikmu begitu mempesona bagi banyak orang sehingga saudara tergoda. Kamu jadi Kristen tapi kamu kalah loh sama orang-orang Buddha yang perbuatannya begitu baik. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan. Karena perbuatan baik
setinggi apapun, semulia apapun ketika dikerjakan dan keluar dari hayat dosa, maka itu adalah satu kenajisan bagi aku. Bukankah Yesaya mengatakan, ya, kesalehan yang dibangun oleh manusia, kesalehan itu mungkin 2-3 tingkat di atas kebaikan. Kesalehan yang dibangun oleh manusia dalam agamanya mereka di mata Tuhan seperti kain kotor. Jadi itu bukan dasar keselamatan. Itu adalah upah. Saudara akan mendapatkan mahkota atau saudara tidak akan mendapatkan mahkota. Tapi tidak akan pernah kehilangan keselamatanmu sejauh imanmu memang ada di sana dan dilihat oleh Tuhan. Bahwa memang kamu punya iman itu. Iman itu yang akan menyelamatkan kamu. Amin. Saudara, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai dasar. Dasar itu pada dasarnya adalah inti. Inti dari sesuatu yang kita tidak mengerti dan kita tidak paham. Sehingga dengan iman kita jadi mengerti. Dengan iman kita menjadi paham. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini adalah mimbar ya. Dari mana saudara tahu ini terbuat dari kayu? Kelihatan, ini kayu Bapak Ibu. Jadi dasar daripada mimbar ini atau substansi dari mimbar ini adalah kayu. Hanya dibentuk saja sebagai mimbar. Kalau saudara melihat kursi kayu, saudara juga melihat hal yang sama, itu kayu. Jadi kita bisa melihat bahwa itu kayu. Cuma dibentuk menjadi kursi. Jadi pada dasarnya itu adalah kayu. Nah, iman juga sama saudara, menangkap esensi daripada apa yang Alkitab katakan. Inti daripada Alkitab katakan. Kabar baik. Kabar baik. Tidak berdebat dalam konteks tafsir-tafsir yang lain. Tetapi ada kabar baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia tidak ongkang-ongkang saja di sorga. Tetapi dia menyelesaikan persoalan yang paling mendasar dari dosa manusia, di mana manusia dengan kuat gagah dan hebatnya dia tidak akan pernah sanggup untuk melepaskan diri dari hayat dosa. Sehingga kabar baiknya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan ada perdebatan kembali tentang perbuatan baik. Jangan ada perdebatan kembali mengenai moral. Saudara kerap kali tergoda, itu adalah iblis yang bisik-bisikin ke kita. Itu iblis yang bisik-bisikin ke kita. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa perbuatan baik kita yang tidak dibangun oleh dasar iman yang benar bisa membawa kita ke surga. Kalau saudara manggut-manggut, enggak juga Pak. Itu Konghucu, Buddha, umatnya jauh lebih baik dari kita. Enggak apa-apa. Itu kebaikan-kebaikan itu bisa muncul dari motivasi yang buruk. Supaya kelihatan lebih rohani, supaya kelihatan lebih oke. Ya mungkin atas dasar rasa takut mereka membangun kebaikan. Tapi kita tidak ditakut-takuti oleh Tuhan. Kita tidak ditakut-takuti. Tetapi Tuhan hanya memberikan kabar baik, kabar gembira. Bahwa Yesus bukan sekedar nabi. Yesus bukan sekedar guru. Dia datang dari atas. Tetapi nabi-nabi datang dari bawah. Membawa pengajaran dan pesona pribadinya tidak ada. Tapi Yesus tidak mengajarkan apa-apa. Yesus hanya memberitahukan kepada kita. Akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Jadi yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah bahwa jalan menuju sorga itu bukan persoalan moral. Tapi persoalan beriman kepadaku. Kalau kamu beriman kepadaku, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan there is not a person, a man can be in heaven. Dapat ada di sana. Tidak ada seorang pun yang bisa ke sana kalau tidak melalui ini. Kemudian lebih ekstrim lagi kalau saudara belum begitu yakin. Ada satu bagian yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 2. Di dalam kolong langit ini.
Saudara mau hidup di bawah laut, saudara mau hidup di mana saja. Ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan just only one. Tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang dapat diselamatkan kalau tidak melalui nama Yesus. Amin. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan manusia. Saudara, sebentar lagi kita merayakan Natal. Tentunya bukan hiruk pikuk kemeriahan Natal yang menjadi penting. Tetapi who is he? Siapakah dia itu? Itu menjadi hal yang penting. Nah, kemudian setelah kita merayakan Natal, maka ingat-ingat apa yang Gembala berikan kepada saudara hari ini. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman dan harapan kita kepada satu pribadi yang ajaib ini. Satu pribadi yang mempesona. Yang sudah diramalkan 700 tahun yang lalu. Yang kemudian lahirlah seorang anak di Bethlehem. Marilah kita bersama-sama ke Bethlehem. Memperbaharui iman dan pengharapan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang song leader, singer, pemain musik. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi aku percaya. Marilah kita bersama-sama di masa Advent ini, kita duduk diam di kaki Tuhan untuk merenungkan tentang pribadi yang ajaib, pribadi yang menyatakan bahwa Dia Allah yang benar. Dia satu-satunya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Banyak orang tergoda untuk beragama, tetapi Yesus datang bukan untuk mendirikan agama, tetapi Yesus datang untuk menjadi korban bagi saudara dan saya. Dia mengorbankan diri bagi saudara dan saya, agar maut yang ditimpakan kepada Yesus, yang menjadi representatif atau mewakili saudara, oleh karena Yesus, saudara dibenarkan di hadapan Bapa. Oleh karena pengorbanannya di kayu salib, di hadapan Allah, hukuman mati, hukuman dosamu telah diselesaikan oleh Yesus. Percayalah. Paulus berkata, kematian bagiku adalah keberuntungan. Iman membangun saudara untuk meraih satu kepastian akan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji bagi nama Tuhan Yesus ya.
Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar, Maha Kuasa, Pencipta segala-galanya, ya. Tapi dengan kebesarannya Dia mengasihi kita. Amin. Dicarinya lah yang terhilang, supaya kita yang terhilang, kalau sudah datang kepada Tuhan Yesus, jangan mengeraskan hati. Amin. Kita buka undangan Tuhan Yesus, sehingga kasih karunia keselamatan dan kehidupan kekal itu bisa kita dapat. Kita abaikan segala tipu daya iblis, tapi kita fokus saja kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia rindu kita diselamatkan, Dia rindu kita menjadi warga kerajaan Allah. Itu Tuhan Yesus memberkati Bapak Yohanes yang sudah menjadi berkat. Terus ya Bapak, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi Bapak. Terus boleh mengalir setiap perkataan-perkataannya yang hidup, boleh membangun kami semua. Ya, saatnya kita akan memberi persembahan, biar yang terbaik juga kita bawa kepada Tuhan Yesus. Kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeramu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkat Bapa juga untuk persembahan Natal kami. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus untuk persembahan kita. Mari kita bawa dengan sukacita dan kita percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur padamu ya Tuhan Yesus. Orang majus datang turut pintarnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Dan murni persembahkannya akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Orang majus datang
datang turun bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Masa menandakannya akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Orang Majus datang turun bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Masa menandakan persembahannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa syafaat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Bapa di sorga Maha Mulia, kami sangat bersuka cita memasuki Minggu Advent, menantikan datangnya Juru Selamat dunia yang membebaskan kami dari belenggu dosa dan memulihkan keadaan kami seperti pada saat Bapa menciptakan manusia pertama. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami, sebab kami telah menerima kasih karunia di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya kami selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Bersama-sama, Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus, Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja, kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan tipu daya iblis. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di GBH Hati Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia, dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada, kiranya Indonesia mendapat pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia dalam menyampaikan suara mereka di TPS. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kami mendukung upaya Presiden Prabowo dalam memberantas judi online, memberantas pinjaman online,
memberantas mafia dan kartel. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam mengupayakan swasembada pangan. Kiranya sistem pertanian di Indonesia menggunakan peralatan pertanian yang modern dan dapat dikelola oleh tenaga muda yang profesional dan berkualitas di seluruh wilayah pertanian di Indonesia. Kiranya para pengusaha dapat bekerja sama memajukan pertanian di Indonesia. Kiranya pupuk selalu tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, kami berdoa. Bersama-sama, Bapa di surga Maha Mulia, kami mengucap syukur atas anugerah, kasih dan penyertaan Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan Yesus, serta kami bersyukur atas perlindungan Tuhan Roh Kudus kepada Gereja Bethel Indonesia Jemaat GBHT Kudus Perumnas 1, serta kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami di hari-hari mendatang. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu, jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Amin. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bersihkan Tuhan ruangan ini, Kau bersihkan hati setiap kami. Dalam nama Yesus Kau bersihkan lingkungan di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang membersihkan, darah Yesus menguduskan, darah Yesus membenarkan setiap kami dalam nama Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa ditinggikan, tidak ada satu apapun, hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan, dipuji, dimuliakan. Jesus, 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 Jesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapak kami mau naikkan doa-doa kami Tuhan. Namun sebelumnya kami minta Kau tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Orang yang bertalian darah dengan kami, orang yang kami kasih harta benda, pelayanan kami, gerejamu GBHT Kudus, keluarga kami minta tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menguduskan, Kau yang menyucikan, Kau yang membenarkan kami Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak kami akan berdoa Tuhan buat jemaat-Mu GBHT Kudus Tuhan. Kami minta Bapak biar ada kerendahan hati dan hidup dalam buah Roh Kudus-Mu Bapak. Mari Kau jamah setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Engkau bersihkan kami, Engkau sucikan, kuduskan kami ya Bapak. Biar Kau layakkan kami untuk kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang taat, hati yang mengasihi Engkau, hati yang sungguh-sungguh ingin melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Tidak ada kepalsuan dalam diri kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah Kau berikan kami hati yang rendah, hati yang lemah lembut. Biar buah Roh Tuhan itu Kau berikan buat setiap kami Bapa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri Bapa. Boleh itu menjadi buah yang boleh kami hasilkan Tuhan. Sesuai yang dengan yang Tuhan ingini Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Kalau Kau masih Kau berikan kesehatan, kesembuhan yang daripada-Mu Bapa. Dan kami minta terus Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu Bapa buat setiap kami. Kami yang sakit Tuhan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus suka menyembuhkan kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, di tempat ini, di Zoom, dimanapun Bapa, jemaat GBHT Kudus harus sehat, harus sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada pemulihan baik hati kami, baik roh kami, baik jiwa kami. Kami sehat, kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan Allah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat keuangan jemaat-Mu GBHT Kudus Bapa. Kami minta berkat-berkat Allah tercurah atas setiap kami Bapa. Biar berkat sorgawi-Mu tercurah buat setiap kami Bapa. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi bendahara-bendahara Allah yang boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan kami juga bisa memberkati gereja-Mu di tempat ini Bapa. Agar kerajaan-Mu boleh disebarkan di seluruh dunia ini ya Bapa. Mari Bapak sekali lagi kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Berkati persembahan kami, persepuluhan kami, apapun yang kami bawa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati berkali-kali lipat Bapa. Dan biarlah ajar kami untuk menjadi bendahara-bendahara Allah. Yang kami boleh jujur membawanya di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sertifikat tanah gereja Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Engkau yang punya rencana Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Bapak. Dan kami percaya Tuhan harinya nanti Tuhan akan memberikan sertifikat itu di tangan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan ketika gereja-Mu itu ada di tangan kami Bapa, maka kami bisa berkuasa buat lingkungan di sekitar kami. Kami boleh berkuasa Tuhan, biarlah kuasa-Mu boleh Kau nyatakan Bapa. Biar seluruh daerah ini boleh penuh dengan kemuliaan nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Mari Bapak Engkau memberkati Bapak Yohanes Sugiono berlimpah-limpah Bapak. Baik dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan. Engkau yang memberkati dia, Engkau yang mengurapinya Tuhan dengan pengurapan yang daripada-Mu Bapa. Biar hanya nama Yesus yang boleh ditinggikan, dimuliakan dalam hidupnya Bapa. Berkati istrinya Tuhan, Ibu Wiwi menjadi bergandengan tangan bersama-sama Tuhan untuk memperluas kerajaan sorga Bapa. Dan seluruh keluarganya Tuhan, mari Engkau jamah biar boleh bergandengan tangan bersehati bersama, bahkan bisa melayani Engkau bersama Tuhan untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu Bapa yang berlimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhannya, Engkau yang mendengarkan setiap doanya Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu GBHT Kudus sekali lagi Bapa. Dalam nama Yesus, biar jemaat-Mu di tempat ini boleh menjadi hamba-hamba
hamba-Mu Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi tentara-tentara lah yang militan, yang kuat Tuhan, baik dalam roh, tubuh, dan jiwanya Bapa. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau ajar untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau Bapa. Jemaat-Mu membawa banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Jemaat-Mu menjadi hamba-hamba-Mu yang militan Tuhan, yang selalu ada dimanapun kapanpun Tuhan minta kami ada Tuhan. Biar kami boleh senantiasa ada selalu apa yang Kau inginkan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami naikkan seru kami Tuhan, kami naikkan Tuhan permohonan kami kepadamu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami boleh selalu layak di hadapan-Mu Bapa. Dan kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita percaya sama-sama, katakan amin.